Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Zaramdana. Oke guys, jadi di video kali ini kita lanjut main taktik ogres ya. Jadi kita kali ini nyerang Vespa. Aku nggak pernah berharap untuk bertemu seorang kesatria Lodis. Aku nggak akan pernah memaafkanmu untuk semua yang aku kehilangan 15 tahun yang lalu. Kamu bakar kotaku dan membunuh orang tuaku. Syukurlah, aku telah memperoleh keterampilan seorang prajurit. Aku paham, ini sulit untukmu. Tapi, itu sudah lama sekali. Sudah lama terlupakan bagi pemenang. Tapi kami masih bertahan dengan kenangan menyakitkan. Itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Apakah semua orang di Lodis berpikir seperti apa yang kamu lakukan? Mengetahui perbuatan buruk leluhurmu, tidakkah kau merasa menyesal? Dan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ajaran Lodis dikatakan suci. Tapi pada akhirnya mereka hanyalah rasionalisasi dan penakluk. Oke guys, jadi sekarang kita masuk di sesi review caranya ya. Nah, kita lihat nih, sekarang musuhnya tuh ada 7, jadi terlihat banyak. Dan untuk detailnya seperti ini. Jadi semua totalnya ada 7, level 5 nya ada 6 ya, dan level 6 nya ada 1. Nah kalau kita menang nih, itu dapat 500 gold. Itulah saat titik musuhnya guys. Jadi sekarang kita beralih ke tim kita ya. Nah untuk tim Alfonso itu ada di bawah. Terus untuk statistiknya itu, jadi di tim itu ada Ivana ya, masih level 4. Jadi di sini Ivana masih belum tim permanen guys. Jadi sifatnya masih quest. Jadi selama quest itu masih belum bisa permanen. Nah untuk sisanya itu terserah untuk teman-teman ya. Jadi mau masukin yang mana bisa. Jadi untuk timnya diatur sendiri aja ya. Oke, sekarang kita masuk di hidden treasure-nya nih. Nah, untuk hidden treasure-nya itu di sini ada 4 tuh. Nah, untuk yang di bawah sini itemnya itu gelas pumpkin. Jadi bisa sekalian diambil untuk lainnya. Nah, untuk lainnya itu random guys. Jadi itemnya tuh random ya. Nah terus item ini bisa diambil pada saat battle atau pada saat training. Oke, kita sekarang masuk di bagian penting nih untuk di strateginya ya. Nah jadi untuk di game ini tuh ada 2 tipe permainan untuk memenangkan game ini. Jadi yang pertama itu fast game, dan yang kedua itu slow game. Nah kalau fast game itu hanya incer leader musuhnya aja, jadi mengabaikan semua musuh-musuhnya guys. Nah untuk strateginya seperti ini ya, kalau kita hanya mengincar bosnya doang. Jadi ada 3 dibagi ya, jadi ada lane bawah, lane atas, dan lane mid. Nah kalau kita pakai formasi ini, musuhnya akan terpancing guys. Jadi semua tuh akan maju ya, anak buahnya sama bosnya maju. Nah kalau semisal bosnya maju nih,
misal dia maju. Nah, yang dari line atas sama line bawah atau mid itu langsung nyerang ke bosnya aja langsung. Jadi abaikanlah musuh-musuh itu ya. Nah, untuk serang bosnya itu kalau bisa ada 1 atau 2 cara aja. Efektif buat job ninja untuk hit bosnya. Nah, untuk sisanya itu buat mancing pertahanan musuh biar terbuka lah. Jadi kita enak biar nyerang bosnya itu enak. Terus yang kedua slow game, kita main santai, fokus, drop item atau persuade. Jadi kita fokusnya tuh menghabisi musuh-musuhnya guys. Jadi perkiraan strateginya seperti ini ya. Jadi kita usahakan movement kita itu jangan terlalu maju, biar anak buahnya aja yang maju. Nah, jadi kita agak terlambat ya. Perkiraan 2 atau 3 turun anak buahnya sampai sini guys. Nah, kalau udah sampai situ semua, jadi kita habisi semuanya itu. Nah, kalau kita nggak ngelewatin garis merah itu, kemungkinan besar bosnya akan di belakang aja. Jadi aman kalau kita ngeratain musuhnya guys, anak buahnya ya. Karena panah leadernya tuh sakit banget guys. Jadi berhati-hatilah ya. Oke guys, sekarang kita masuk di tips dan triknya nih. Jadi yang pertama itu pastikan level kita setara, karena rata-rata level musuhnya tuh level 5 ya. Jadi kalau bisa harus setara lah, biar enak gitu loh. Terus yang kedua, pastikan bawa healing leaf kalau level kita di bawah level 5, karena kan musuhnya kan level 5 nih. Kalau kita diserang itu sakit banget guys, jadi bisa di cover sama healing kita sendiri lah. Nah, terus yang ketiga itu ambil hidden treasure yang terdekat, yang gelas pumpkin tadi itu loh. Itu kalau bisa diambil sekalian. Terus yang terakhir, persuade soldier musuh yang pakai senjatanya longsword. Nah, untuk item ini sangat berguna guys. Ini kan untuk itemnya kan lebih tinggi daripada sword ya. Jadi sekalian diambil tuh enak itu. Kalau kita dapat, kita tukar pedangnya. Oke, mungkin itu untuk tips dan triknya ya. Kita balik ke gamenya guys. Oke, untuk timnya seperti ini ya. Jadi semua dimasukin aja ya, soalnya kan tim kita cuma terbatas tuh. Gimana ya ini? Salah. Kok bingung sih aku? Ini taruh sini. Udah langsung start game lah. Ibu, bapak, kasih aku kekuatan untuk balas dendam. Biasanya Ivana ya. Nah, untuk Ivana ini kan masih belum permanen ya. Jadi untuk dia move onnya itu random ya. Ini taruh sini aja. Jadi kita bagi 3 tim guys, bawah, tengah, sama atas. Ini jangan situ deh, ini ditaruh sini aja. Ini aku pakai cara yang fast game ya, yang cepat. Karena di sini aku nggak ngejar item.
Untuk ledeknya tetap di belakang aja ya. Nah, untuk cara naikkan levelnya itu bisa pakai training. Jadi kita training aja tuh bisa naikin level guys. Oke, kena 11. Ini kan level kita sama ya, jadi nggak terlalu sakit. Kalau level kita di bawah level 5 ya lumayan sakit sih. Nah, ini kan pada maju semua tuh. Nah, bosnya akan maju nih. Udah belum maju sih, karena masih belum lewat itu ya, garis merah itu. Impossible bukan satu-satunya jalan. Salah satu strategi adalah membujuk musuh untuk bergabung dengan pasukanmu. Tapi jangan menganggap semua orang akan bisa dibujuk. Musuh dengan HP tinggi biasanya nggak akan mendengarkan. Selain itu, beberapa karakter kamu mungkin lebih persuasif daripada yang lain. Jadi maksudnya itu kan kita bisa mengajak tim musuh itu bergabung guys. Tapi syaratnya HP-nya jangan terlalu tinggi. Kalau kita HP-nya tinggi kita paksa itu nggak bisa guys. Jadi paling nggak HP-nya rendah lah, di bawah 20. Itu kemungkinan bisa joinnya gede. Ya kan, langsung kita maju aja, ini ninjanya. Langsung kita serang bosnya ya. 61%. Kena. Oke guys, kena guys. Oke, ini kita kesini aja buat mancing. Jadi mancing musuhnya tuh nyerang ke sini sebagian gitu. Jadi kliknya ke sini. Kok ke situ sih? Aduh, udah terlanjur lagi. Ini agak, ini kesini aja biar yang ada tanduk bantengnya tuh biar nyerang ke sini, si Alfonso bisa maju ke depan nanti ya. Waduh, 29 guys. Nah ini. Waduh. Waduh, 44. Oke, ya kan maju ke depan. Nice, 36 coy. Jadi beruntung ya ada Alfonso di situ. Oh, jadi gini aja deh. Kan semula kan perkiraanku Alfonso kan bisa maju tuh. Tapi ternyata musuhnya pada nyerang ke situ semua ya. Jadi berubah rencana deh untuk yang nahan si anak buahnya si ini aja ya, si Alfonso aja yang nahan anak buahnya, dan yang untuk dua orangnya itu nyerang ke bosnya langsung, si ninja sama si ini, si prajurit itu. Biar taruh sini. Aduh, aku magic coy. Ini sih
jangan situ, di sampingnya aja nih, biar si prajurit yang satunya bisa nyerang dari belakang. Oke, 26. Nah, ini bisa nyerang di belakang guys, karena kalau kita di sampingnya tuh kemungkinan miss tuh ada. Ini di sini aja deh kayaknya. Oke, 38. Nice, kena kuat. Ini kita langsung masuk. Oke, 24. Aduh. Sakitnya. Aku lupa kalau gak ada yang cover itu ya. Oke, untung gak nyerang si ninja itu. 37 guys. Lumayan sakit tuh. Nah, kalau bisa teman-teman ini ya, dapatin yang bertanduk itu sama yang pegang pedang yang longsword. Karena ini kan si ada petanduknya itu kan pakai palu apa ini ya. Oke, nice, mantep. Oh ya, untuk longsword ini apa pedangnya sama yang dipakai si Ivana ya. Jadi itu sakit banget itu. Oke, kita coba dapat semangat. Bisa nggak dapat? Ayo dapat dong. Anjir, miss. Nice, kuat. Kita ambil dulu ini ya. Gelas pumpkinnya. Langsung serang aja lah nih. Killer ninja Kamui, namanya Kamui Trot. Sekali serang lagi mati tuh. Nggak nyampe lagi. Jadi enak gimana ya, nyerang ini kan yang nyerang di bawah ya. Maju aja lah. Tetap dikejar guys. Oke, 37. Gak apa-apa, kena 3. Waduh, 35 coy. Aduh, sakitnya kena 3 pi. Lebay banget coy. Aduh. Sakit itu. Ini di
Mantap. Mau kemana lagi kau? Oh, dia masih bisa mundur guys. Ini mundur. Oke, di heal ya. Kasihan gak ada yang over soalnya. Oke, sekali lagi ya kita coba persuade. Please dapat. Aduh, miss. Ya sudah kalau gitu. Mati lo. Trot. Nah, jadi begitu guys untuk strateginya ya. Jadi kalau kita main cepat itu seperti itu, langsung masuk ke tahanan musuh, langsung nyerang bosnya. Jadi kita mengabaikan musuh-musuhnya. Nah, terus kita mengandalkan counter attack aja untuk musuh-musuhnya tuh. Ini kita dapat 500 gold dan great bow ya dari drop itemnya si bosnya itu. Alfonso, ada yang ingin aku beritahu padamu. Aku bilang kalau aku dulu adalah pasukan taring putih. Ukuran mereka tidak dibandingkan dengan pasukan Lodis. Tapi mereka adalah pasukan pribadi Raja Renankulus. Aku mendengar bahwa keluarga Batal mendapatkan kekuasaan mereka selama penyelesaian Our Office. Sekarang mereka memerintah wilayah utara. Mereka adalah keturunan dari kolonis yang meninggalkan Galasia 400 tahun yang lalu dan menetap di Renankulus dengan orang asing lainnya. Pasukan dibentuk untuk bertahan melawan binatang buas dan setengah manusia, garis batas, dan mengolah tanah. Kenapa kamu pergi? Kamu tahu sesuatu tentang konflik di sana saat ini? Aku pergi untuk mengungkapkan kebenaran tentang kematian ayahku dan membalaskan dendamnya. Aku Ivana Batral, putri mantan Raja Rankulus. Oh, jadi dia tuh anaknya si itu tuh Batral, pamanku Naris menjadi raja setelah ayahku meninggal. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu, terjadinya reformasi. Pulau ini menjadi wilayah kekaisaran Suci Lodis dan ditempatkan di bawah pemerintah Lodis. Itu benar. Urutan ofis suci dikirim untuk mewakili Felis. Ofis selatan menolak untuk menerima Lodisisme. Jadi, militer mereka memaksa untuk mengkonversi. Tapi di Renankulus,
Ayahku menandatangani perjanjian damai dengan pemimpin mereka, dan kita bisa menghindari konflik. Ayahku meninggal akhir tahun itu. Ibuku mengatakan kepadaku, itu adalah serangan jantung, dan saya percaya padanya pada awalnya ya. Namun, beberapa tahun kemudian, aku mendengar bahwa ia dibunuh oleh pamanku. Tunggu, bukannya pemimpin pasukan itu Bernard Lasanti, bangsawan Feli saat ini? Apa pamanmu masih berhubungan dengan Felis? Aku nggak tahu, tapi pamanku sangat menentang perjanjian itu. Dia unggul dalam keduanya, baik di pena atau pedang. Namun ayah tidak banyak bicara dan selalu sakit. Tapi ayahku adalah raja dan pewaris. Pamanku mungkin cemburu pada ayahku yang mewarisi segalanya. Rapunzel, aku ingin tahu kebenaran tentang kematian ayahku. Dan untuk menghadapi pamanku, dapatkah aku bergabung denganmu? Pamanku pasti dibalik semua ini. Ia mengejar beberapa motif tersembunyi. Oke, ayo. Ini mendorong kamu untuk berjuang bersama kami. Aku tahu sedikit tentang pulau ini. Bantuanmu akan sangat dihargai. Jika pamanku tahu aku mencurigainya, nyawa ibuku dan kakakku pasti dalam bahaya. Jadi dengan bantuan pedangku, siapa yang peduli aku sejak kecil? Aku meninggalkan pasukan dan bersembunyi di sini. Oke guys, mungkin itu cukup video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.